Allah bukan Allah pengangguran yang iseng-iseng. Segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti Allah punya tujuan. Dan tujuan Allah itu selalu baik. Dalam konteks kita hari ini, Allah mau memberikan, mau selalu mengingatkan, hidupmu ini loh, hidup di dunia ini loh miskin, berkekurangan. Aku loh, lewat anakku yang kukasihi, yang sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib, akan memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Ayo terima, bersedialah untuk menerima. Saya mau menutup khotbah saya pada pagi hari ini dengan satu kisah yang saya baca dari sebuah buku. Betapa seringkali Allah itu mengingatkan kita lewat peristiwa-peristiwa, dan membutuhkan kepekaan kita, perenungan kita untuk kemudian lewat peristiwa itu kita mau disadarkan, mengerti apa yang Allah kehendaki. Ada kisah tentang 3 orang sahabat, katakanlah namanya Anna, Bella, dan Cinta, ya. 3 sahabat yang bertumbuh dari sejak kecil di sebuah kampung desa yang sama, di sebuah perumahan yang sama mereka bertumbuh. Sebut saja namanya Anna, Bella, dan kemudian satunya Cinta. Ketika kemudian mereka dewasa, Anna menikah, Bella menikah, dan Cinta pun juga menikah. Anna kemudian sangat sungguh-sungguh serius dengan kehidupan rohaninya. Demikian juga Bella, sekalipun mereka sudah berpisah dan tinggal di kota yang berbeda, mereka, Anna dan Bella itu sungguh-sungguh serius dalam kehidupan kerohanian mereka. Mereka terlibat dalam pelayanan-pelayanan misi, dan mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat peraga untuk pekerjaan Tuhan sementara mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi tidak demikian dengan Cinta. Cinta menikah. Suaminya adalah seorang yang cukup berada. Mereka punya anak-anak. Mereka menikmati hidup. Mereka bisa liburan. Hari Minggu kadang ke gereja, kadang tidak. Uang mereka punya. Kadang mereka kemudian stres, yuk kita healing lah. Kan kita healing gitu ya. Maka Cinta dan kemudian suaminya dan anak-anaknya, ya begitulah menjalani, menikmati hidup mereka di tengah-tengah keberhasilan, di tengah-tengah apa yang mereka miliki, harta kekayaan dari hasil kerja suaminya. Mereka bukan orang jahat. Biasa-biasa saja. Nah, singkat cerita, sekalipun kehidupan Anna dan Bella dan Cinta itu berbeda dari sisi kerohanian, mereka masih bersahabat baik. Mereka masih bersahabat dekat. Tetapi selama ini Cinta meskipun melihat Anna dan Bella itu serius dengan kerohaniannya, dia nggak terlalu peduli. Sampai sekali waktu terjadi sebuah peristiwa. Bagaimana kemudian Anna dalam sebuah peristiwa yang mendadak, padahal baru kemarin mereka berkumpul, mereka bertemu, mereka ngopi bareng, tapi kemudian sebuah peristiwa kecelakaan mobil sepulang daripada ketika mereka bareng-bareng, Anna meninggal dunia. Itu tentu membuat kemudian Bella dan Cinta shock. Dan yang kemudian lewat peristiwa ini,
Cinta itu kemudian mulai memikirkan, merenung bahwa hidup manusia itu bisa sewaktu-waktu berat. Dan lewat peristiwa yang mestinya peristiwa yang dalam tanda kutip tidak baik, ya kan, kecelakaan, ya kan? Seorang sahabat meninggal oleh karena kecelakaan. Tapi lewat peristiwa itu Tuhan berbicara kepada kita. Jangan sia-siakan waktu-waktu hidupmu hanya untuk menikmati liburan dan hal-hal yang bukan tidak boleh. Tapi mari, mestinya kita memberi banyak waktu untuk manusia batiniah kita itu yang akan kekal selama-lamanya. Manusia jasmani kita ini loh akan balik ke jadi tanah lagi. Mau dikasih makan enak seberapa enak pun, mau dikasih baju seberapa mewah pun, mau pakai jam tangan atau perhiasan atau apapun yang semewah apapun, mau liburan keliling dunia sampai berapa kali pun, tubuh jasmani kita itu akan kembali jadi tanah, dikubur dalam petak 1x2 meter. Kenapa kita tidak memberikan waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu yang cukup banyak untuk manusia batiniah kita yang akan eksis selama-lamanya? Peristiwa itu kemudian membuat cinta, sebuah peristiwa yang sepertinya nampak tidak baik, tetapi menjadi baik karena lewat itu Allah berbicara kepada dia, menyadarkan arti sebenarnya dari sebuah menjalani hidup di tengah-tengah dunia, memberikan sebuah pemahaman arti menjadi Kristen, seorang pengikut Tuhan Yesus yang mau memberikan benar-benar waktu-waktu hidupnya untuk memperhatikan perkara-perkara rohani dan hal-hal yang terkait dengan manusia rohani. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah mendengarkan khotbah ini, kebenaran ini pagi hari ini. Minggu depan saya akan lanjutkan yang bagian yang kedua. Bagaimana saya akan membedah tentang Filipi 3 ayat 7-8. Ini ayat yang terakhir yang akan saya bahas minggu depan. Bisa ditampilkan terus di media. Ini kita akan bahas minggu depan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan beberapa ayat yang lain. Filipi 3 ayat yang ke-7 dan 8. Bagaimana seorang Rasul Paulus bisa berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita akan bahas ayat ini minggu depan dan beberapa ayat yang lain. Amin. Puji Tuhan. Mari saya minta tolong kepada tim PAW. Sebelum kita mengakhiri ibadah bersama kita, ada satu lagu yang sangat simpel dan sangat sederhana, yang pasti kita semuanya pasti hafal dengan lagu ini. Yesus yang termanis, wajiwaku, wajiwaku. Bisa semua kan? Amin. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengatakan bahwa Yesuslah yang termanis dalam hidup kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya.
Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, puji tak selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan dengan kesungguhan hati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mengangkat tangan kita. Kita sungguh-sungguh mau berkata dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan hati, bahwa hanya Yesus Kristus lah yang termanis buat hidup kita, buat jiwa kita. Haleluya, Lord. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, puji tak selamanya. Mari jemaat saja katakan dengan sungguh hati, Yesus yang termanis. Katakan, haleluya. Amin. Sambil mengangkat tangan, kita katakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, siang hari ini di tempat ini, di rumah Tuhan ini,